Halo teman-teman, saya Hamdaniel, software engineer udah kira-kira 10 tahun. Di channel ini kita ngomongin topik-topik seputar pemrograman dan karir di bidang IT, terutama untuk level pemula atau junior. Di video kali ini kita akan bahas jalur-jalur untuk mengembangkan karir setelah teman-teman jadi programmer junior. Oke, ketika baru mulai kerja, teman-teman akan jadi software engineer junior, tapi insya Allah nggak akan selamanya begitu. Akan muncul kesempatan untuk berkembang dan tergantung minat dan kemampuan kita, ada banyak jalur yang bisa kita pilih. Seiring perkembangan karir kita akan dapat tanggung jawab dan pengalaman baru, lebih bermanfaat untuk banyak orang, mengoptimalkan kemampuan diri sekaligus mendapat promosi atau kenaikan gaji. Mari kita bahas satu persatu jalur-jalur ini. Pertama, jalur teknis. Dalam jalur ini kita praktis tetap jadi software engineer, tapi ilmu dan skill kita udah berkembang terus sehingga kita jadi jauh melebihi junior yang baru mulai di profesi ini. Ada dua jenis cara mengembangkan skill. Pertama dengan cara mendalami suatu tema, jadi kita jadi super ahli di bidang itu. Atau kedua dengan cara melebar, yaitu menjadi ahli di banyak tema. Dengan cara pertama yaitu mendalam, bisa jadi kita jadi sangat tahu dalam satu teknologi, misalnya web development. Semua tantangan-tantangan dan teknologi yang ada di bidang ini kita ketahui dan kita kuasai sehingga kita jadi referensi atau tempat bertanya banyak orang, dan kita akan mampu merancang dan memimpin eksekusi-eksekusi besar yang terjadi di bidang ini. Dengan cara kedua yaitu melebar, misalnya kita jadi pakar di banyak aspek, misalnya mulai dari front end, back end, database dan segala macamnya, sehingga kita jadi yang namanya full stack, dan kita juga mampu memimpin tim full stack, menyatukan sebuah tim dengan anggota-anggota yang punya kekuatan berbeda-beda. Dalam jalur teknis ini kita nggak mesti selamanya jadi bos, jadi bisa aja status kita tetap individual contributor atau bawahan, tapi level kita dalam bidang teknis diakui sebagai senior. Yang bikin posisi ini penting adalah kita harus bisa menghasilkan manfaat atau dampak positif yang jauh lebih besar daripada anggota biasa. Dalam bidang software engineer, posisi senior kayak gini lumayan umum dan lumayan dihargai karena nggak semua orang ingin atau sanggup jadi manajer atau direktur. Banyak programmer-programmer yang jago dari segi teknis sampai puluhan tahun masih ingin jadi programmer, jadi nggak dipaksa jadi manajer atau direktur, tapi tetap menjadi individual contributor tanpa punya bawahan atau menjadi bos, tapi punya tanggung jawab yang lebih besar dan status yang lebih tinggi, bahkan bayaran yang lebih tinggi termasuk dibanding orang yang udah jadi manajer atau bos. Gimana bisa begitu? Di perusahaan-perusahaan IT umum dibuat sistem level. Jadi yang menentukan tinggi rendahnya posisi kita di perusahaan bukanlah apakah kita sudah bos atau bukan, ataukah berapakah banyak anak buah kita, tapi level kita. Jadi bisa aja seorang individu kontributor tanpa anak buah punya level yang lebih tinggi karena status teknisnya amat diakui di perusahaan. Sedangkan bisa jadi ada manajer yang levelnya belum setinggi si anggota teknis tadi. Biar lebih konkret saya kasih contoh. Belum lama kemarin di kantor ada rekan yang keluar karena pensiun muda. Jadi dia nggak pernah jadi bos, tapi selama belasan tahun karirnya dia udah masuk ke level yang kalau di sini disebut level 8. Kalau di tempat kami ini tergolong level yang sangat tinggi dan sulit ditembus. Dan lebih tinggi dari kebanyakan manajer yang biasanya level 6 atau level 7. Ngapain aja kerjanya, kenapa dia levelnya bisa tinggi banget? Yang pasti codingnya jago banget dan dia adalah arsitek di banyak sistem-sistem penting yang ada di organisasi kita. Artinya dia merancang server-server yang kemudian dikerjakan banyak orang, bahkan sampai puluhan orang. Jadi kreasinya menghasilkan dampak positif yang sangat besar untuk satu orang. Kalau ada masalah sulit, dia akan jadi sumber solusi untuk memecahkan, dan kalau ada rencana besar, orang akan konsultasi ke dia dan pendapatnya dicari. Software engineer lain pada belajar dari dia, jadi bukan cuma junior, bahkan senior-senior lain pun menganggap dia sebagai panutan. Jadi dia bukan cuma tech lead biasa, bahkan bisa dibilang seorang super tech lead. Karena itu, walaupun dia satu orang saja dan seorang individual contributor saja, tapi dampaknya buat organisasi sangat-sangat besar. Karena itu, dia sangat dihargai oleh perusahaan dan dari sinilah status seniornya berasal. Gajinya tentu dia rahasiakan, tapi bayangin aja kalau dia umurnya masih relatif muda gitu, tapi udah bisa pensiun, udah tinggal hidup dari tabungan aja tanpa perlu kerja lagi, pasti selama ini bayarannya gede banget dan dia udah bisa nabung banyak banget. Kalau dilihat dari sumber-sumber non-resmi ya, kayak levels.fyi, posisi level dia itu bisa dibayar sampai hampir $1 juta per tahun. Jadi bukan cuma $1 juta, tapi $1 juta per tahun. Ini perkiraan aja ya, karena website ini bukan website resmi, tapi sebagai gambaran lah, jadi di dunia programmer untuk dapat bayaran segede ini nggak harus jadi direktur. Jalur teknis yang tinggi seperti ini umum terutama di perusahaan yang organisasi engineering-nya besar.
Misalnya perusahaan IT dunia seperti yang ada di Silicon Valley, seperti Google, Facebook, Amazon, Microsoft, atau startup unicorn termasuk yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya organisasi engineering besar, ada kesempatan untuk satu orang punya dampak yang sangat besar ke organisasinya, melalui pengaruhnya ke engineer-engineer lain. Semakin besar organisasi, atau semakin banyak engineer yang bisa dia pengaruhi, atau dia beri impact dari visi dan kreasinya, semakin besar manfaat posisi engineer senior seperti ini. Kedua, jadi manajer. Untuk orang awam biasanya yang umum dipikirin kalau disebut promosi atau ngembangin karir adalah jadi manajer atau kemudian jadi direktur. Dalam software engineering juga yang awalnya menjadi bawahan atau individu bisa jadi karirnya berkembang terus menjadi manajer. Sebagai manajer tugasnya adalah membawahi para software engineer lain. Skill yang paling penting adalah skill kepemimpinan atau leadership, membangun relasi dan komunikasi, serta punya animo tinggi dan kemampuan untuk istilahnya make things happen atau mewujudkan banyak hal. Kemampuan teknis masih bermanfaat untuk seorang manajer, tapi biasanya cukup level menengah aja, nggak perlu teknisnya sakti-sakti banget. Dan buat seorang manajer, lupakan hasrat untuk coding tingkat tinggi, karena biasanya manajer nggak akan punya waktu untuk coding banyak-banyak, dan lama-kelamaan bisa jadi level codingnya akan perlahan-lahan berkarat dan akan kalah sama anak buahnya. Tapi ini nggak apa-apa, dan walaupun nggak ngoding sehari-harinya, manajer yang bagus harusnya ngerti hal-hal teknis. Kenapa? Karena dia akan perlu menilai bawahan-bawahannya untuk tahu siapa yang performanya bagus atau tidak, siapa yang perlu dipromosikan, dan siapa yang cocok untuk ngerjain project yang mana. Selain itu, dia perlu paham masalah-masalah yang dihadapi bawahannya, supaya dia bisa membantu, termasuk kalau masalahnya adalah masalah teknis. Tapi karena bukan dirinya sendiri yang coding, jadi ilmu teknisnya cukup level mediocre aja, dan nggak perlu spesifik amat, cukup pengetahuan umum saja. Memang ada sih manajer yang kuat dari segi teknis, dan kekuatannya ini akan sangat berguna, tapi ini nggak wajib. Dan kebanyakan manajer palingan udah lupa kalau ngerjain tugas coding yang rumit, tapi yang pasti harusnya dia bisa tetap ngerti kerumitan suatu masalah. Selain itu tentu jadi manajer perlu skill kepemimpinan, gimana caranya biar proyek-proyek yang ada jalan terus dan bisa sukses. Tapi sekaligus dia juga harus bisa berikan cukup ruang buat bawahannya untuk berkreasi, jangan sampai bawahannya nggak berkembang karena diatur-atur terus atau namanya micromanage. Dia juga perlu skill multitasking karena satu manajer biasanya harus tahu banyak proyek sekaligus yang ada di bawah-bawahnya. Beda dengan seorang individual contributor yang biasanya cukup fokus ke satu hal saja. Dia juga perlu skill komunikasi yang bagus, gimana cara menyemangati anak buah, dan membangun relasi dengan tim-tim lain di organisasi. Kalau ada keluhan dan masalah, dia harus bisa dengerin dengan baik dan carikan solusinya. Banyak mitos atau karikatur yang isinya seolah-olah manajer ini kerjaan enak atau kerjaan gampang, tinggal nyuruh-nyuruh orang doang. Tapi kenyataannya nggak segampang itu loh teman-teman. Misal, kalau ada bawahan yang proyeknya terancam telat, terus gimana solusinya? Apakah misalnya manajer ambil dari proyek lain untuk dibawa ke proyek ini, tapi nanti proyek lain itu justru yang akan telat kalau orangnya diambil. Apakah solusinya mecut para pegawai biar lembur atau kerja lebih banyak? Nanti malah ujung-ujungnya pegawai yang burnout dan yang rugi timnya sendiri. Susah juga kan? Selain itu, seorang manajer juga harus tanggung jawab walaupun yang ngerjain dan walaupun yang gagal kadang anak buahnya sendiri, tapi dia juga harus ikut tanggung jawab. Selain itu, manajer juga bertugas sebagai pemandu karir. Dia yang tanggung jawab gimana agar bawahannya yang junior bisa menjadi engineer yang solid, dan gimana bawahannya yang udah senior bisa semakin berprestasi. Manajer itu sukses bukan ketika dirinya sendiri sukses, tapi ketika orang-orang di bawahnya juga sukses. Jadi kalau teman-teman tertarik dan punya bakat untuk memegang tanggung jawab seperti ini, jadi manajer bisa jadi cita-cita. 3. Bikin startup. Oke, jalur selanjutnya adalah bikin startup atau jadi founder. Di tahun 2021 ini, tentu ini sering dipuji-puji, misalnya profilnya sering muncul di media, atau bahkan dikisahkan di film seperti drama Korea Startup atau 6 Dosan dan film Hollywood The Social Network. Di Indonesia juga sudah banyak mulai startup lokal yang jadi unicorn, artinya punya valuasi di atas $1 miliar. Misalnya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, atau Traveloka. Perlu teman-teman tahu kalau dalam dunia nyata, jadi founder adalah pekerjaan yang sangat-sangat keras dan banyak sekali tantangan dan risikonya. Kadang di masyarakat awam sering ada kesan kalau jadi founder itu enak, karena yang sering kita dengar di media adalah kisah founder yang sukses, sedangkan kisah-kisah yang gagal jarang diberitakan. Ini adalah contoh selection bias, artinya kesan yang salah karena contoh-contoh yang kita dengar dan kita ketahui berat sebelah dan hanya contoh sebagian saja dan tidak mewakili keseluruhan kasus yang ada. Padahal kenyataannya untuk setiap contoh sukses seperti misalnya Gojek, pasti ada ratusan startup lain yang bubar dan kita nggak akan pernah dengar namanya.
Bisa dibilang mayoritas startup itu gagal, bukan sukses. Sering disebut angka 90% dari startup itu gagal, tapi saya sendiri nggak tahu angka pastinya berapa. Jadi kalau pilih jalur ini, teman-teman mesti siap dengan resiko ini. Kalau gitu apa enaknya? Oh, jalur ini cocok untuk teman-teman yang punya misi yang besar dan punya keinginan atau passion kuat untuk mewujudkannya. Misi besar ini harus misi yang skalanya benar-benar besar. Jadi bukan cuma memperbaiki kehidupan diri sendiri atau memperbaiki kampung kita atau kota kita, tapi harus membuat produk yang menyentuh kehidupan orang banyak, bisa di satu negara atau bahkan seluruh dunia. Kita harus tahu apa masalah yang dihadapi orang banyak dan gimana merancang produk yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu dengan tepat dan mau dipakai oleh orang. Tentu saja sekaligus menghasilkan uang agar produknya bisa jalan terus dan nggak terhenti karena masalah biaya. Perlu diingat kalau teman-teman jangan sampai lakukan startup ini cuma untuk nyari uang. Karena yang kaya seperti founder-founder yang masuk berita itu paling cuma segelintir aja. Kebanyakan yang lain ya hidupnya pas-pasan dan harus banting tulang, kerjanya jauh lebih keras dibanding kerja-kerja orang di kantoran. Jangan juga pikir kalau punya startup itu jadi akan nggak punya bos atau jadi bos diri sendiri. Founder juga punya bos dalam tanda kutip, yaitu investor yang menyediakan dana dan konsumen yang menyediakan produk. Hidup matinya sebuah startup sangat tergantung dari dua pihak. Selain itu, jangan dipikir kalau kunci startup sukses adalah ide yang gemilang. Ini sekedar mitos yang muncul di media atau motivator aja bahwa ide itu sangat penting untuk membuat suatu startup. Kalau cuma ide, semua orang juga punya. Tapi bukan berarti semua orang bisa jadi founder sukses. Yang menentukan sukses atau tidaknya itu adalah eksekusi yang luar biasa dan kemampuan menggalang sumber daya untuk mewujudkannya. Misalnya dana dan SDM. Kalau sukses di jalur ini, ganjarannya tentu luar biasa. Kita jadi bisa punya dampak yang luas untuk masyarakat, punya produk yang dipakai banyak orang, dan bisa membuat hidup orang lebih baik. Kan katanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan misalnya Gojek, terlepas dari pro kontranya, produk ini bukan cuma menghasilkan lapangan kerja, tapi juga membantu kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya yang butuh antar jemput atau butuh pesan makanan. 4. Ganti jalur. Ini adalah jalur terakhir yang kita bahas di video ini. Bisa jadi mengembangkan karir itu bukan tetap jadi programmer, tapi ganti jalur ke bidang lain. Istilah kerennya adalah pivot atau banting setir. Bisa jadi masih dunia IT tapi pilih profesi lain, misalnya jadi product manager atau UX designer. Atau bisa jadi justru pindah bidang, misalnya jadi guru, jadi penulis, jadi pemain musik, atau bikin usaha baru, misalnya punya toko di depan rumah. Ini semua nggak ada salahnya, tapi alasannya harus tepat. Kita menemukan kelebihan diri kita yang lebih kuat dibanding di bidang pemrograman, dan lebih bisa berpotensi untuk kita manfaatkan. Jangan sampai alasannya cuma karena nggak betah atau karena nggak kuat. Untuk orang yang memilih jalur ini perlu kemampuan belajar hal baru dan menemukan keahlian atau kelebihan kita yang sebelumnya kita nggak tahu. Untuk ganti jalur seperti ini, penting juga dicoba-coba dulu, jangan drastis langsung banting setir begitu aja. Misalnya bisa jadi awalnya jadikan kerjaan sampingan dulu dan kerjaan kita sebelumnya kita tetap pertahankan dulu. Kita kembangkan terus sebagai kerjaan sampingan, lama-lama akan semakin solid. Dan ketika sudah lama, kita bisa bandingkan plus minus antara kerjaan sekarang versus calon kerjaan baru ini atau kerjaan sampingan ini. Harus kita perhatikan semua faktor, misalnya yang mana yang lebih cocok dengan keahlian kita, yang mana yang punya peluang berkembang di masa depan, dan yang mana yang membuat kita lebih bahagia. Unsur keuangan bukan segalanya, tapi jangan lupa juga kita pertimbangkan karena yang pasti kita butuh makan juga. Apalagi kalau udah punya keluarga atau tanggungan. Kalau udah dicoba sebagai sampingan seperti ini dan dipertimbangkan baik-baik, dan dari situ kita udah pede dan kita udah yakin, barulah ambil keputusan yang permanen. Misalnya keluar dari pekerjaan yang lama dan pindah ke pekerjaan yang baru sebagai full time. Atau bisa jadi bidang baru ini cukup dipertahankan sebagai sampingan aja, kalau emang pertimbangannya bagus ternyata seperti itu. Oke, begitulah pembahasan kita untuk berkembang dari posisi junior. Memang jalannya nggak cuma satu aja. Kita udah bahas 4, beserta kelebihan dan kelemahannya, dan apa aja yang perlu disiapkan untuk masing-masing. Penting sekali untuk kita sebagai junior untuk menentukan cita-cita apa target karir kita ke depannya. Walaupun mungkin untuk jangka waktu dekat semua ini masih terasa jauh atau belum realistis atau kita belum cocok untuk itu, yakinlah kalau kita akan terus berkembang dan suatu saat akan ada waktunya kita akan masuk ke level selanjutnya. Entah itu di jalur teknis, atau kita jadi manajer, atau kita jadi founder, atau kita justru pilih bidang lain di luar pemrograman. Pikirkan yang mana yang akan membuat kita bahagia dan bisa mengaktualisasi diri kita dengan lebih optimal. Jangan cuma kejar uangnya aja. Sekarang giliran saya nanya teman-teman, kira-kira jalur mana yang jadi cita-cita teman-teman dan kenapa? Apa yang bisa teman-teman siapkan dari sekarang? Silahkan tulis di komentar, dan tulis juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal topik ini, dan kalau ada saran untuk konten channel kita selanjutnya.
Kalau suka konten kita, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Minggu depan kayaknya channel kita libur dulu. Karena itu sebelumnya saya ucapkan selamat menikmati hari-hari terakhir Ramadan dan selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Kita akan kembali di minggu setelahnya. Sampai jumpa.